Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita bersyukur buat kesempatan-kesempatan yang indah ini. Biarlah di hari-hari kita senantiasa terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Apalagi di tahun 2022 ini, Allah banyak mengajarkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam firman Allah. Kita tahu banyak tekanan hidup, banyak pergumulan yang akan kita hadapi tahun ini. Tapi kita yakini, kita imani, kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua Tuhan tolong kita. Bukan berarti ketika kita mengiring Tuhan semua mulus, tidak. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Kita akan belajar pada saat ini. Saya akan memberikan satu judul kebenaran firman Allah tentang belajar dari semut. Wah, luar biasa ya. Kita belajar seekor binatang yang kecil. Di dalam Amsal pasal ke-6 ayat ke-6 dan ke-7 ia berkata seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Nah, firman Allah mengajarkan kita saat ini di dalam Amsal ini. Dia berkata, hai pemalas. Saudara coba bayangkan kalau seandainya seseorang berkata kepada saudara, seorang pemalas, menurut saudara seperti apa? Ada yang emosi, ada yang tersinggung. Tapi firman Allah mengajarkan kita. Alkitab berkata, hai pemalas. Ini masalah loh. Masalah kenapa? Kalau ada orang-orang yang tidak mau bekerja, Paulus katakan jangan dia kasih makan. Kalau ada orang-orang yang malas-malasan, mana mungkin orang itu bisa sukses. Nah, Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah. Kemana kita? Dianjurkan firman Tuhan. Pergilah kepada binatang tadi. Binatang itu yaitu semut. Pergilah kepada semut. Lalu apa lagi? Perhatikanlah apa yang kita perhatikan. Amatilah lakunya dan jadilah bijak. Haleluya. Ini bagi orang-orang pemalas. Sebenarnya firman Allah ini berlaku bagi orang-orang pemalas. Makanya bagi orang-orang pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bahkan dia berkata, biarpun tidak ada pemimpinnya. Ternyata semut ini tidak munafik. Ada pemimpin, tidak pemimpin, dia tetap bekerja. Nah saudara, dalam firman Tuhan ini memberikan gambaran bagi kita orang-orang yang percaya, yaitu kita belajar dari binatang yang kecil, yaitu semut. Ternyata kita sebagai orang percaya, terkhususnya bagi mereka-mereka yang malas, Tuhan suruh mereka pergilah dan belajarlah kepada semut. Haleluya. Ada apa dengan binatang kecil ini, saudara? Apa sih yang harus kita pelajari dengan binatang ini? Yang pertama, bekerja keras. Artinya semut itu tidak pemalas. Yang kedua, suka bekerja sama. Artinya ini sepakat, sepikir, mereka saling bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, Tuhan pasti buka jalan. Yang ketiga, melakukan sesuatu tanpa harus menunggu pemimpin. Ini orang yang dewasa, tanpa harus disuruh-suruh. Dia tahu pekerjaannya, terlebihnya di dalam pelayanan. Tidak ada hitung-hitungan di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, lakukan segala sesuatu itu tanpa harus ada pemimpin itu.
Dan terakhir, mengumpulkan makanan sebelum hujan. Jadi mereka juga menabung. Haleluya. Binatang ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dapur, di tempat banyak makanan. Bahkan sering dikatakan bahwa di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi kalau kita taruh gula di dalam satu toples, tapi kita biarkan itu tidak tutup, pasti ada semut. Jadi makanya dikatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Haleluya. Secara logika atau pikiran kita, bagaimana mungkin kita manusia harus belajar dari semut? Kenapa Allah katakan ini? Karena bagi mereka yang malas, pergilah belajar kepada semut yang tidak pernah malas, tapi mereka bekerja keras. Secara manusia ini tidak mungkin, malah kita belajar kepada binatang. Tapi Alkitab berkata, mari kita belajar kepada semut. Walaupun semut adalah binatang, tetapi Tuhan mau kita belajar dari semut dengan tujuannya supaya kita manusia sadar, paham, tahu bahwa semut memiliki keistimewaan meskipun kecil dan terlihat lemah. Semut yang kecil terapi, rajin, ini membuat Tuhan melalui Raja Salomo menuliskan kepada umat Tuhan. Haleluya. Jadi kemalasan adalah pembunuh karakter. Kenapa? Malas menjadikan orang berpikir instan. Sekali lagi, malas menjadikan orang berpikir secara instan. Cari gampang. Ketika perut sudah mulai lapar, tanpa berpikir panjang, otak orang yang malas langsung mencari cara yang mudah mengatasi kelaparan tersebut. Lalu timbul keinginan untuk mencuri, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa Paulus katakan di dalam Alkitab berkata bahwa siapa yang tidak bekerja, jangan dia kasih makan. Saat tekanan hidup mulai terasa berat, banyak orang pemalas tadi mengambil keputusan atau memutuskan melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang, demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang pemalas banyak cita-cita, tapi tidak mau bekerja. Ini bahaya. Banyak perempuan yang malas memutuskan untuk menjual diri. Demi apa? Demi cepat dapat uang. Contoh-contoh ini seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak perempuan-perempuan yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan uang. Kenapa mereka menjual diri? Karena mereka perempuan-perempuan yang malas bekerja. Juga laki-laki yang pemalas. Pada akhirnya mereka terjerumus di dalam seks bebas, pergaulan bebas, bahkan mereka pergi ke narkoba. Kenapa? Karena mereka tidak mau bekerja. Makanya kalau dikatakan mereka menjadi pengajaran di rumah, yaitu pengangguran
pengangguran banyak bicara. Menurut Alkitab bahwa orang yang malas jangan kasih makan. Kemalasan juga menyerang gereja Tuhan hari-hari. Nah, kita akan masuk di dalam gereja Tuhan. Mungkin kemalasan tadi bukan hanya gereja tapi orang-orang dunia. Tapi kita akan masuk di dalam gereja Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kemalasan juga menyerang gereja Tuhan hari-hari ini. Malas beribadah banyak. Apalagi dengan masa-masa pandemi ini. Banyak dalih, banyak alasan tidak datang beribadah karena corona. Tapi Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita. Kenapa? Ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, bagaimana mungkin kita alami pertolongan Tuhan? Bagaimana mungkin kita cerita tentang Tuhan sementara kita jauh dari Tuhan? Selanjutnya, malas membaca firman Tuhan. Bahkan banyak orang hari-hari ini menjadikan firman Tuhan obat tidur. Di saat mereka belum bisa ngantuk, maka ketika mereka membaca firman Tuhan sebentar, bukan dengan tujuan melihat firman Tuhan supaya hidup mereka diubahkan, tetapi menjadikan firman Tuhan obat tidur bagi kehidupan mereka, menjadikan firman Tuhan hiasan di dalam rumah mereka. Mereka tidak mau baca firman Tuhan, tapi kita ingin kehendak Tuhan, kita mau rencana Tuhan, kita mau tahu hati Tuhan, tapi kita tidak mau membaca firman Tuhan. Tidak akan mungkin. Malas melayani. Pujian berkata hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Tapi bagi kita yang tahu diri, bagi kita yang tahu tentang Tuhan, melayani itu adalah kesempatan yang berharga. Karena melayani Tuhan adalah hal yang berharga, hal yang mulia. Dan berbagai macam kemalasan rohani yang mudah kita jumpai di komunitas orang-orang percaya. Akibatnya, meskipun kita sudah menjadi Kristen sejak kecil, tetapi kita tidak mengenal Kristus dengan baik. Kenapa? Pengenalan kita dengan Tuhan masih samar-samar. Kenapa bisa? Karena kita malas beribadah, kita malas membaca firman Tuhan, kita malas melayani dengan Tuhan. Makanya pengenal kita dengan Tuhan masih samar-samar. Hosea katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Hidup kita tidak mencerminkan karakter Kristus sama sekali, karena kita tidak mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mencerminkan karakter Tuhan sementara pengenalan kita dengan Tuhan masih samar-samar? Tuhan menginginkan kita, gerejanya, supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kita ini rajin beribadah, supaya kita ini hidup kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 11 berkata bahwa jangan romu. Haleluya. Dia berkata bahwa biarlah romu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh kita ini, biarlah kita rajin ibadah, biarlah hidup kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mulai hari ini, mari kita tinggalkan kemalasan, terlebih kemalasan rohani.
Kemalasan hanya membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, dan pada akhirnya kita akan binasa. Melalui firman Allah saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu kemalasan apa yang engkau miliki. Apakah engkau malas beribadah? Apakah engkau malas melayani Tuhan? Apakah engkau malas bekerja? Tapi Alkitab berkata, orang-orang yang malas itu, belajarlah kepada semu dan biarlah engkau bijak. Firman Allah berkata, orang yang tidak bekerja, jangan kasih dia makan. Melalui renungan ini, mari bangkitlah dari keterpurukanmu. Mari bangkitlah dari kemalasanmu. Kalau engkau melihat keajaiban Tuhan, kalau engkau mengalami kesuksesan, kalau engkau mencapai impianmu, mari rajinlah dan bangkit dari kemalasan itu, dan bersama dengan Allah kita bisa. Tuhan berkati kita semua dimanapun